Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas US atau ujian sekolah kelas 9. Nah, kebetulan soalnya ini permintaan dari teman kita, Tri Astuti. Jadi ceritanya di sekolahan dia itu belum melaksanakan ujian sekolah dan baru akan dilaksanakan tanggal 22 nanti. Nah, untuk yang ini kita bahas bagian pertama mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Langsung aja kita bahas nomor 1 ya. Aturan tes kompetisi matematika adalah jawaban benar diberi nilai 4. Jadi kalau dia benar dikasih nilai 4 ya, atau plus 4. Kemudian kalau salah minus 1. Nah, salah minus 1 dan tidak menjawab, kita kasih tanda T aja, itu nilainya 0. Jika nilai yang diperoleh 40, jumlah soal 50 dan 10 soal tidak menjawab. Nah, berarti dia cuma mendapatkan nilai dari 40 soal. Karena apa? Karena katanya 10 soal tidak dia jawab. Berarti untuk soal yang dijawab ya, soal yang dijawab itu adalah 50 kurang 10, yaitu 40. Nah, jadi dari 40 soal ini dia bisa mendapatkan nilai. Karena kalau 10 tidak dijawab berarti nilainya 0. Nah, jadi pertanyaannya, berapa jumlah soal yang dapat dijawab dengan benar? Dan nilai yang didapatkan peserta itu adalah 40 ya. Untuk nilai yang didapatkannya 40. Jadi kita bisa buat persamaan seperti ini. Nilai 40 bisa didapatkan dari soal benar, kita ibaratkan dengan X, ditambah dengan soal yang salah, kita ibaratkan Y aja ya. Nah, untuk soal yang benar nilainya berapa? Nilainya 4 kan? Jadi kita bisa tulis di sini 4x. Kemudian yang salah nilainya minus. Nah, ini kita bisa bikin minus y. Jadi kalau kita permudah lagi persamaannya, 40 sama dengan 4x kurang y. Nah, ini adalah persamaannya. Untuk menjawab ini, karena kita tidak tahu berapa x maupun berapa y, jadi terpaksa kita gunakan cara tebak-menebak. Nah, untuk cara tebak-menebak di sini juga tentu ada ukurannya. Karena nilai yang didapatkan itu 40 kan. Seandainya nih soal yang benar itu 40. Nah, kalau dia jawab benar semua 40 soalnya, karena tadi sisa soal tinggal 40 ya. Berarti 4 kali 40 160. Jadi nilai dia itu 160. Nggak mungkin dong. Sedangkan yang diketahui di sini nilai dia 40. Nah, jadi tebakan yang paling benar ya, paling benar banget ini untuk soal yang benar dia 16. Kemudian untuk soal yang salah dia dapatnya 24. Nah, jadi kalau nggak percaya bisa langsung dimasukkan aja. 40 sama dengan, kita masukkan ke sini 4x ya. Berarti 4x ini tadi kita ibaratkan x sebagai jawaban yang benar, jadi x-nya 16. Kita masukkan 16 kemudian dikurang dengan y. Y tadi yang salah yaitu 24. Nah, kemudian kita lanjutkan, 4 kali 16 ini 64 dikurang dengan 24. Nah, 64 kurang 24 berapa adik-adik? Ya, benar sekali 40 kan? Jadi 40 sama dengan 40. Jadi udah terbukti bahwa soal yang dia jawab benar itu jumlahnya 16, kemudian yang dia jawab salah itu adalah 24. Nah, ini sekali lagi mencarinya harus ditebak-tebak. Karena apa? Karena salah satu antara X dengan Y itu sama-sama tidak diketahui. Kemudian selanjutnya nomor 2, hasil dari 21 dibagi dengan 3 kurang 10 dijumlahkan dengan 3 dikali dengan minus 3. Nah, di sini kita bisa pakai Kabataku, tapi ingat ada yang lebih tinggi dari Kabataku, yaitu tanda kurung. Jadi kalau ada yang di dalam tanda kurung kita kerjain itu terlebih dahulu ya. Jadi 21 dibagi dengan 3 kurang 10 itu ya minus 7. Nah, yang ini kita kalikan aja, 3 kali min 3 jadi min 9. Kemudian kita di sini udah bisa pakai Kabataku karena nggak ada lagi yang di dalam kurung. Jadi kalau 21 bagi min 7 berapa? 21 bagi 7 itu kan 3. Cuman karena ini minus, jadi kita tambahin aja minus 3. Kemudian ini min 9, turunkan aja. Jadi min 3 kurang min 9, ya benar banget, yaitu min 11. Selanjutnya kita masuk nomor 3. Nomor 3 ini soal cerita tentang pecahan ya.
Pak Rohmat memiliki kebun seluas 600 meter kuadrat. Kita tulis dulu 600 meter kuadrat. Kemudian kebun yang ditanami jagung 1/6. Nah, katanya untuk jagung 1/6. Kemudian kolam ikan 3/4. Ya, kolam ikan itu 3/4. Sisanya untuk taman. Luas taman adalah, nah, cara yang paling cepat yang bisa kita lakukan, kita jumlahin dulu 1/6 dengan 3/4 ya. 1/6 plus 3/4, kita samain dulu penyebutnya. Ini bisa kita kasih 12 ya. Nah, 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2, 12 bagi 4 3, 3 kali 3 9. Jadi untuk ini adalah 11/12. Jadi yang udah dipakai untuk jagung dengan kolam ikan itu sebanyak 11/12 bagian. Berarti sisanya berapa? Ya, sisanya tentu 1/12. Jadi secara otomatis 1/12 inilah yang dipakai untuk taman. Nah, kalau nggak percaya sisanya 1/12 tinggal dijumlahin aja ya. 11 tambah 1 itu 12. Jadi 12/12 udah hasilnya 1 ya. Jadi udah fix kalau sisanya itu 1/12. Nah, kita mau cari nih luas 1/12 ini berapa? Ya udah tinggal kaliin aja dengan 600. 60 bagi 12 itu 5. Ini ada 01 ya udah jadi 50 meter kuadrat untuk luas taman. Nah, selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4 ini juga soal cerita perbandingan jumlah kelereng bara dan coki 3/5. Jadi katanya untuk bara banding coki itu 3/5. Kemudian diketahui selisih kelereng keduanya 18 buah. Ya, ini udah bilangan real kalau selisihnya 18 buah, bukan perbandingan lagi. Nah, pertanyaan soalnya, jumlah kelereng keduanya adalah, jadi dia nanya berapa jumlah dari kelereng si bara ditambah dengan coki. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau kalian udah lama subscribe channel aku, pasti udah tahu rumus yang kita gunakan itu adalah perbandingan yang ditanya dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan nilai. Ya, sekali lagi aku tekankan nilai dari yang diketahui ini tadi. Yang diketahui. Nah, sekarang perlu aku jelaskan lagi ya. Kalau ini yang bagi-bagi ini, yang ditanya per yang diketahui ini, kita masukkan perbandingan. Kalau nggak ada perbandingan, kita masukkan persen. Kalau nggak ada persen, kita masukkan sudut. Jadi nanti rumus ini tinggal menyesuaikan aja dengan soal yang akan adik-adik kerjakan. Nah, sekarang yang ditanya di sini apa? Yang ditanya di sini adalah jumlah kelereng dari si bara dengan coki. Jadi kalau untuk perbandingannya kita masukin si bara 3, si coki 5 kan. Berarti kalau kita masukin yang ditanya itu 3 ditambah dengan 5. Kemudian untuk yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini apa? Yang diketahui ini selisih. Nah, kalau selisih itu kan dikurangin. Jadi kita tinggal kurangin perbandingannya. 5 dikurang 3. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Tadi di sini yang diketahui apa? Yang diketahui di sini tadi selisih. Nilainya berapa selisihnya? Udah diketahui juga 18. Jadi dia dikali dengan 18. Nah, kalau kita lanjutin di sini, jadi 5 tambah 3 8, 5 kurang 3 itu 2 dikali dengan 18. Ini coret jadi 9. 9 kali 8 adalah ya 72. Jadi untuk jumlah kelereng si bara dengan coki adalah 72. Kalau kalian pakai cara ini adik-adik, sudah jelas ujian kalian akan lebih cepat selesai dan hemat waktu tentunya. Daripada kalian nanti mencari satu-satu 3/5 dikali dengan sekian, atau kalian malah bingung gimana cara mencarinya. Kemudian nomor 5, Doni, Irfan, dan Fandi mengerjakan suatu pekerjaan ya dengan masing-masingnya itu mereka 12, 20, dan 30 hari. Jadi kalau kita pakai inisial untuk diketahui itu Doni, kemudian ada lagi Irfan, kemudian ada Fandi. Nah, untuk si Doni ini katanya ya 12 hari. Kemudian untuk si Irfan 20 dan si Fandi 30. Kita lanjutkan soalnya. Mereka udah mengerjakan ternyata selama 4 hari. Kemudian sisa dari pekerjaan itu dilanjutkan oleh si Fandi. Jadi ceritanya mereka kerja sama-sama selama 4 hari, kemudian untuk menyelesaikannya atau finishingnya diserahkan ke si Fandi. Nah, pertanyaan soalnya, berapa lama si Fandi ini bisa
menyelesaikan sisa dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk soalnya memang terdengar sedikit ribet ya, tapi sebenarnya ini mudah. Jadi kita hitung dulu berapa bagian yang sudah mereka selesaikan selama 4 hari tadi. Cara menghitungnya kita tinggal jumlahin tapi pakai per. Jadi 1/12 dijumlah dengan 1/20 dijumlah lagi dengan 1/30. Nah, ini dikali dengan waktu. Waktunya tadi udah dikerjain selama 4 hari. Jadi kita hitung dulu ya. Nah, 12, 20, 30. Ini kita bisa ambil KPK-nya 60. 60 bagi 12, 5. Kemudian 60 bagi 23 kali 1 tetap 3. 60 bagi 32 kali 1 tetap 2. Jangan lupa dikali 4. Nah, ini kita selesaikan 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Jadi 10/60, coret aja nolnya. Jadi 1/6. Jangan lupa 4-nya. Kalau kita selesaikan 4 kali 1 jadinya 4. 4/6. Disederhanakan lagi jadi 2/3. Nah, ini adalah bagian yang sudah selesai. Yang sudah selesai itu 2/3 bagian. Jadi kita udah tahu dong berapa sisanya yang belum dikerjain. Ya, yang belum dikerjain itu adalah 1/3, sama seperti yang ini tadi. Yang udah dapat itu 11/12, jadi sisanya secara otomatis tinggal 1/12 lagi supaya dia menjadi 12/12. Kalau ini supaya dia menjadi 3/3 gitu maksudnya. Nah, 1/3 inilah yang dikerjakan oleh si Fandi sendirian. Jadi juga mencari berapa waktu yang diperlukan si Pandi itu sama. Kita bikin di sini sisa pekerjaannya sama dengan. Nah, untuk menghitung waktunya kita pakai yang ini tadi. Ini yang di bawah-bawah ini tadi apa? Yang di bawah-bawah ini tadi adalah kecepatan mereka masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan itu kan. Nah, si Fandi kalau kita lihat kecepatan dia berapa? Ya, kecepatan dia 30 hari. Jadi 1/30. Kemudian tadi sama seperti di atas juga dikali dengan waktunya. Nah, waktu si Pandi berapa? Lah, kan itu yang ditanya, Kak. Nah, karena itu yang ditanya, kita buat T atau waktu. Nah, ini kalau T kali 1 jadinya bentuk seperti ini ya. 1/3 sama dengan T/30. Nah, ini bisa kita bagi seperti ini. Nah, 30 sama 3. 30 bagi 3 berapa? 30 bagi 3 itu 10. 3 bagi 3, 1. Jadi keduanya ini sama-sama dibagi dengan 3. Nah, setelah itu kita langsung kali silang aja. 10 kali 1 jadi 10. T kali 1 jadi T. Ya udah terjawab. T atau waktu yang diperlukan si Pandi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tadi adalah 10 hari. Untuk bagian kedua langsung aja di bawah kiri layar aku ucapkan terima kasih.